نسبة بين السحاب فشد كيانك الأدنى برب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membantah klaim umat sebelah atau umat Kristen yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak disunat. Salah satunya ya orang ini. Mari kita simak pernyataannya. To show me when did your Prophet Muhammad circumcise? Can you show me the reference? Why you don't mean you don't have to show me? I don't have to show me. I don't have to talk to you. Because you are a coward. What do you mean you don't have to show me? Why you don't show me? No, I do not know. No, I do not know. Muhammad never been circumcised by anyone. Muhammad is a hypocrite. Show me where he been circumcised. As long as circumcision is a must in Islam, why your Prophet was not circumcised? What? Okay, show me. I know, guys, I know. No, I do not know. He never happened. I say myself, I say in front of everybody, as I know, Muhammad never gets circumcised. Show me. Go ahead. Silence me. Show me. Ya, fitnah ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum adanya fitnah dari orang ini. Jadi fitnah lama diangkat kembali dan booming seperti saat ini. Kenapa sih mereka bisa mengklaim bahwa Nabi Muhammad tidak disunat? Ternyata klaim mereka menggunakan asumsi, karena mereka tidak mendapatkan di Quran tentang pengakuan Nabi Muhammad disunat. Sebenarnya kita juga bisa membantah dengan argumen seperti itu, bahwa tidak ada pengakuan Nabi dan istri-istrinya bahwa Nabi tidak disunat, karena yang mengetahui seluruh tubuh Nabi ya Nabi sendiri dan para istrinya. Lalu apakah ada seorang saksi yang sejaman dengan Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa beliau itu disunat? Jawabannya ada, diriwayatkan dalam Bukhari dalam kitab Wahyu. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman al-Hakam bin Nafi. Dia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, telah mengkabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas telah mengkabar kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengkabarkan kepadanya. Dalam hadis yang sangat panjang, kita langsung ke intinya. Berkata Ibnu Nazur, Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang di Khitan? Jawab para pendeta. Para pendeta pun menjawab, yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Lalu para pendeta itu berkata, janganlah Anda risau, karena orang Yahudi itu perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Dan perhatikan kalimat ini. Utiya Hirakal birajulin arsala bihi malika Ghassan. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius seorang utusan Raja Bani Ghassan, yahbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkabarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istahbarahu, setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa.
Lalu berkatalah Heraklius, izhabu fanzuru muhtaninu huwa amla. Periksalah dia apakah dia sudah disunat atau tidak. Lalu orang yang meriksa berkata bahwasannya dia sudah disunat. Lalu berkatalah Heraklius, wasa'alahu anil Arab. Heraklius berkata tentang orang Arab, apakah mereka orang-orang Arab juga disunat? Faqala hum yahdaninun. Bahwasannya mereka orang-orang Arab itu sudah pada disunat. Lalu Raja Heraklius berkata, inilah raja umat, sesungguhnya dia sudah terlihat atau nampak atau telah lahir. Sang utusan tersebut mengatakan bahwa semua orang Arab semuanya disunat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah sahabat senior Nabi dan tinggal di Arab. Jadi sejak Nabi Muhammad kecil dia sudah ada. Seandainya Nabi Muhammad tidak disunat, otomatis Abu Sufyan akan membantah pernyataan utusan yang mengatakan semua orang Arab disunat dengan mengatakan benar, semua orang Arab disunat kecuali Muhammad. Nyatanya beliau tidak membantah dan mengatakan hal itu sama sekali. Padahal beliau pada asar ini, dalam keadaan di hadis ini, beliau belumlah masuk Islam dan kebencian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Yang dimaksud raja umat oleh Raja Heraklius adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bukti bahwa Nabi Muhammad disunat. Jadi jelas bukti ini saja sudah membantah klaim mereka. Itulah bukti bahwa Nabi Muhammad disunat dengan khabar orang yang sejaman dengan beliau. Sangat aneh bin ajaib, orang belakangan yang tidak sejaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi kita tidak disunat. Bahlul itu namanya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hendaknya kaum muslimin membagikan agar saudara-saudara kita dapat mengetahui apa yang kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, as I know, Muhammad never gets circumcised. Show me. Go ahead. Silence me. Show me.